Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di CAT Talks. Kembali lagi episode yang luar biasa. Di sini ada saya sendiri, terus kemudian ada Pak Baktiar, Calvin Rich, Pak Alga. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Kak. Sore Sore Pak. Pak. Luar biasa. Ini hari Jumat dan marketnya akhirnya ditutup hijau setelah berhari-hari merah. Sebelumnya saya sudah live juga sebelum ini tentang mengupdate tanggal indeks kita ya, tanggal berapa naik turunnya, terus terutama tanggal bottomnya. Dan kemudian bagaimana plannya ke depan, khususnya kan pasti saham-saham pertambangan ini masih menjadi satu eh, faktor atau satu hype yang membuat orang itu tetap pingin trading. Nah, kita hari ini persiapan buat live trade hari Senin. Jadi hari Senin nanti kita buka-bukaan pada live trade semuanya. Saya akan trade udah siapin budgetnya. Terus Pak Baktiar, Pak Kelvin, Pak Alga siap nih live trade Senin? Ya, Pak. Ap- Siap ya. Jadi mumpung kita udah pasin tanggal bottomnya, jadi hari ini kita langsung siapin trading plan. Kita coba bikin trading plan apa beserta saham outlooknya, terus kemudian cara entry-nya, money managementnya, dan kita hajar itu di hari Senin ya. Dan oke, buat rich people yang ada di rumah, saya perkenalkan ini mereka adalah CAT Traders. Jadi Astronaci ada program sertifikasi dan program certified ini tidak semua orang bisa masuk, tentunya hanya orang-orang yang qualified yang lulus tes di awal dan pada akhirnya mereka bersama-sama selama 1 tahun belajar untuk mendapatkan sertifikasi. Dan yang Anda lihat di sini adalah orang-orang yang telah lulus uji ya, mereka sudah melewati tempaan yang luar biasa. Jadi ini adalah ajang di mana kalau di dunia percaturan lagi rame ya, Dewa Kipas sama Iren gitu. Kalau di sini Dewa Cuan ini ceritanya ya, dari CET dan Astronaci. Kita akan sama-sama nanti live trade di hari Senin. Oleh karena itu kalian akan lihat saat ini bagaimana kami berdiskusi dan bagaimana kami menyusun rencana untuk di hari Senin itu kita mau gebuk di mana. Karena konsepnya memang kita buat trading plan dulu, terus kemudian kita tradingkan apa yang kita sudah plan. Jadi jangan sampai waktu kita udah masuk ke market, baru kita bingung apa yang akan kita tradingkan. Nah, saya akan mulai dulu dari uh, kita akan lihat bagaimana indeks kita. Jadi kalau sebelumnya Anda sudah melihat tanggal 25 itu dikatakan akan muncul yang namanya um, bottoming ya, dari video yang sudah Anda lihat sebelumnya. Jadi hari ini kita ada live. Cuma mungkin saya coba munculin. Oke, kalian bisa lihat ya dari video di cara kayak dari saham. Sekarang saya tampilin dulu screen saya. Ya, ini adalah video dari cara kaya dari saham. Ini PowerPoint ya atau materinya yang kita bagikan di eClub Academy. Jadi prinsipnya kemarin itu di eClub Academy kita ada sampaikan bahwa intermediate trend kita tuh sideways 1 sampai 2 bulan. Nah, ini yang akan nanti kita bahas. Jadi ini summary yang saya berikan, nanti kita mau dengar juga dari kalian bertiga gimana. Terus konsolidasi untuk naik lebih tinggi 4 sampai 5 bulan. Yang belum nonton video sebelumnya silakan lihat hari ini sebelum acara ini kita tadi ada live. Major trendnya itu adalah bullish dan defensive strategy itu ada yang terbaik defensive stance. Saya percaya bahwa indeksnya ini harusnya masih terus akan naik, bikin pola kayak begini. Nah, ini yang kita bersyukur ya. Jadi tanggal 25 itu kita plot nih 25 Maret semuanya bahwa tanggal 25 itu akan terjadi bottoming diharapkan. Terus indeksnya itu walaupun turun dia turun, terus kemudian membuat satu swing low dan diharapkan bisa naik kembali. Itu yang kita lakukan kemarin ya. Terus sekarang kita coba lihat indeks kita IHSG hari ini tutupnya sempurna ya. Swing low-nya terjadi benar-benar pas tanggal 25. Jadi ini adalah salah satu jurus gimana caranya Astronaci ngitung time. Untuk sekian kalinya berhasil lagi hari ini, tanggal 25 bottoming. Kali ini kita publikasi untuk eClub Academy khususnya. Jadi Anda bisa lihat pastinya ya, ini dropnya lumayan ya, before-nya di sini dan ini after-nya ya.
Ya, it's happen guys. Tanggal 26 pertanyaannya adalah apakah ini akan lanjut terus kemudian apa yang akan kita lakukan. Jadi hari ini salah satu yang tadi kita ada masuk itu Bang Jago. Nah, kalian coba lihat ya. Jadi ini Arto ini masuk di dalam satu watchlistnya Astronaci dan tadi kita di Club Academy ada kasih rekomendasinya Bang Jago. Terus coba kita perhatikan. Ini yang platinum ya. Jadi ini E-Club Academy, ini Sumarekon kita ada Hajar juga. Antam kita masuk, Sumarekon kita masuk. Coba kita lihat Arto ya. Nih, Arto siap terbang sesuai plan di briefing. Jadi beberapa hari yang lalu kita ada briefing tanggal 24 ya. Bagi yang belum punya mau beli saya kasih trading plan-nya. Ingat ini high volatile Haris Arto buy 9.800, TP-nya 12,5, stop loss-nya 86. Jadi yang harus dihitung ini sebagian daripada trading plan. Yang harus dihitung adalah buy 9800 sampai 9850, stop loss-nya yang kalian hitung terlebih dahulu. Kalau stop loss-nya nggak cocok, ya jangan, bahaya nanti. Kalau stop loss-nya pas kira-kira sesuai dengan resiko yang kalian inginkan, ya boleh gitu. Nah, terus apalagi ntar saya lagi lihat listnya. Nah, coba kita tanya dari kalian bertiga, bagaimana Anda lihat ini? Pak Baktiar, Pak Kelvin, Pak Alga, silakan. Bikin Kalian ABC correction, Pak. Lanjut. silakan siapa dulu? Pak Alga dulu. Ya, Kalau saya minta Anda melihatnya gimana nih? Kalau saham Arto nih. itu kemungkinan besar bikin ABC correction ya, Pak. Ya. ABC udah siap untuk lanjut naik lagi. Ya, jadi kita lihat ya. Oh, nggak usah deh di sini aja. Setuju nih, berarti mau naik nih. Setuju, Pak. Ini ya. Dan arahnya digenjot. Pak Baktiar, Pak Kelvin gimana? Iya Pak, akan naik kalau lihat dari 1 jam itu ada Gartley harmonic pattern Pak. 1 jamnya. Ya, coba dicek Pak. Oke, Gartley-nya kelihatan ya. Jadi Ya. ya itu yang ABC tadi ya diharapkan. Dan ini ada bikin cangkul kecil lagi, terus kemudian ada digenjot, mestinya lari ya. Mari Pak. Oke, 8.600 stop loss-nya. Jadi nanti hari Senin karena dia baru fresh break, mungkin kita bisa tambah posisi nih. Tadi saya udah masuk sih. Dan E-Club udah masuk. Jadi kalau mau ngegas lagi, kira-kira di Arto boleh nih. Jadi kita siapin ya. Sinta dicatat sahamnya Arto. Terus kemudian Trio Metal tadi udah dibahas. Oke, kalau gitu saya langsung kasihkan ke Pak Alga dulu. Silakan Pak Alga, go ahead. Anda mulai, saya udah siapin satu saham untuk di hari Senin. Kalau saya kali ini small cap, tentunya kalau big cap saya pegang Bank Mandiri. Nanti kita bahas terakhir tentang Bank Mandiri. Dari kalian bagaimana? Silakan, go ahead, Pak Alga. Saya stop share, pakai sharing Anda. Pak Gema, sebelum mulai mungkin kita perkenalan profil dulu kali ya? Ya boleh, silakan. Boleh Gak ya? apa-apa. Ya Oke. boleh ya, silakan. Admin silakan ditampilkan profil pembicara kita hari ini. Oh, oke. Ternyata aku bacain aja. Yang pertama tadi kata Pak Gema, karena yang pertama ini adalah Pak Alga. Buat para penonton yang mungkin bertanya-tanya siapa sih Pak Alga. Jadi Pak Alga ini adalah lulusan dari CAT Institute. Betul Pak Alga? Betul, Mbak. Ya, jadi Pak Alga ini sekarang udah menyandang gelar CAT. Habis Gitu. digembleng Pak Gema.
Oh iya, Nggak bisa ya pokoknya. muridnya Pak Gema ya. Pak Alga ini mulai trading dari tahun 2010 ya Pak, jadi udah cukup lama. Terus waktu tahun 2010 itu tapi Pak Alga belum tahu ilmu dasar untuk analisis market gitu. Jadi masih tanpa dasar ya waktu itu tradingnya Pak Alga ya. Ya. Lalu tahun 2016 gabung di CAT Institute dan sekarang masih aktif sebagai investor serta membuat proyek-proyek analisis pasar modal. Pak Alga juga seorang entrepreneur dan juga freelancer ya Pak, maklar freelancer. Sekarang juga analis trainee dan sales representative di sebuah perusahaan IT. Kemudian yang kedua Pak Kelvin bisa angkat tangannya supaya pemirsa tahu yang mana. Oke, ini adalah Pak Kelvin Rich. Pak Kelvin sekarang masih kuliah ya Pak? Iya, betul. S1, S2, S3? Kali ini S1. Oh, S1. Iya, Oke. Di salah satu universitas di Sydney, Australia. Sekarang lagi di Australia, Pak Kelvin. iya betul. Oh, gitu. Terus sekarang juga bekerja sebagai office administrator juga property assistant manager di sebuah perusahaan property real estate di Sydney, Australia. Jauh ya, Pak Kelvin ya. Iya, Pak Kelvin juga masih student di CAT, kemarin baru ujian akhir, tapi belum lulus ya Pak, belum Ya. belum apa namanya, belum ada gelarnya nih sekarang. Sebentar lagi ada ya Pak. Amin. Amin. Mulai terjun di financial market sejak 2018. Terus sempat mengalami kerugian juga. Nah, karena kerugian itu Pak Kelvin akhirnya memutuskan untuk bergabung di CAT Certified Program gitu. Nanti teman-teman juga kalau misalnya mau tanya-tanya soal CAT Starter dan CAT Certified Program boleh di acara ini. Kemudian ada Pak Bahtiar Ardiansyah Purwanto SH RTA CRA. Lumayan panjang ya Pak, meskipun belum sepanjang Pak Gema. Oh, halo, oke. Nah, Pak Bahtiar ini juga masih student CAT, jadi belum ada gelarnya ya Pak. Batch ke-23, sekarang staff di bidang hukum. Wah, luar biasa. Terus juga seorang founder, lecturer, dan analis di sebuah platform private course trading gitu. Jadi trader, tapi juga apa nih Pak? Pengacara atau apa nih Pak? Praktisi hukum. Ya di staff aja, Bu. Oh, staf hukum ya. Ya betul, Bu. Oke. Terus mulai terjun di financial market sejak 2012 dan aktif sebagai trader future di 2014 hingga saat ini. Terus semua market udah pernah dicobain sama Pak Bahtiar ya Pak? Sudah, Bu. Iya. Jagonya Nasdaq itu Pak Baktiar tuh. Oh, jagonya Nasdaq. Wah, luar biasa. Berarti apa tandeman nanti sama Pak Hadije ya? Kemarin tuh. Oh, udah. Oke. Baiklah, kalau gitu teman-teman para penonton aku udah perkenalkan semua profil pembicara. Kalau Pak Gema mau dikenalin lagi atau enggak Pak? Kayaknya udah hafal nih yang lain. Gak usah kalau saya udah langsung. Oke. Ya. Yang penting penonton tahu bahwa ini geng beratnya dari CAT nih, tokoh-tokoh trader-trader suksesnya. Ini masih ada lagi beberapa yang hari ini nggak bisa datang, jadi kita perkenalkan wajah-wajah baru ya. Langsung saja kita Oke. mulai. Silakan Pak Gema. Oke, langsung Pak Alga, go ahead. Oke. Ya, selamat sore teman-teman. Ini profil serikat saya juga dijelaskan ya tadi sama Mbak Sinta ya. Jadi buat saya trading plan itu kita perlu untuk mencapai tujuan trading kita perlu plan, karena kalau sebuah tujuan trading kita nggak ada planningnya itu namanya ngarep sih. Saya nggak percayalah itu. Kalau misalkan nggak ada trading plan itu kita bisa sukses, itu menurut saya salah besar. Jadi, nah pertama itu kalau dari saya ya, kita nentuin dulu nih jenis trader macam apa kita gitu. Di sini ada 4 tipe ya: position trader, swing trader, day trader, dan scalper. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak mengenai hal ini, tapi satu yang kita tahu bahwa ini makin ke atas time frame-nya tuh makin tinggi. Jadi dan kalau saya ini lebih ke position dan swing trader gitu. Saya mengabaikan day trader, dan saya bukan seorang day trader dan bukan seorang scalper. Ya. Lalu setelah kita misalkan udah tahu nih kita tradernya seperti apa,
baru deh kita bikin planningnya. Ini adalah trading plan saya. Pertama, kita milih saham dulu nih, mau yang volatility-nya tinggi atau yang rendah. Pertama. Kedua, metodenya apa? Mau fundamental, mau teknikal, atau apapun. Atau mungkin teman-teman juga mempunyai metode sendiri yang pasti. Ketiga, kita tentukan dulu nih, target price tuh yang udah jelas banget kelihatan deh. Nggak usah yang muluk-muluk lah, yang udah kelihatan jelas banget deh. Gitu. Minimal pakai support resisten aja. Lalu setelah target price-nya udah kelihatan, risk dan reward-nya gimana? Risk dan reward-nya bagus nggak? Setelah risk dan reward-nya udah kita tentukan, baru kita menentukan position sizing. Setelah ini semua, maaf ini saya ada kurang satu ketinggalan, jadi kita menentukan entry dan exit strategi. Kalau kenanya gimana? Kalau kena TP, kalau nggak kena, stop loss-nya di mana? Itu yang harus kita tentukan. Lalu yang terakhir, ini batasi waktu. Karena kalau misalkan kita nggak mau terjebak dalam market yang terlalu sideways, kita harus membatasi waktu. Gitu. Di sini saya akan sharing cara saya trading. Pertama, saya menggunakan metode trading the gap. Ini saham yang saya pilih adalah kebetulan Gudang Garam. Di sini ya kelihatan ya target price dalam ilmu technical analysis kita tahu nih, gap ini kemungkinan besar akan ditutup. Jadi di sini ada target price sekitar 67.000, antara 67.000 atau 60.000 lah setidaknya. Di sini kita pakai support resisten aja, support resisten. Jadi ini resikonya di angka sekitar 30.000 ya ini. Ya. Mungkin kalau teman-teman setelah ini, apakah kita menentukan berapa besar nih kita mau masukkan, kita udah tahu nih stop loss-nya di area 30.000 dengan harga sekarang di 36.000 itu sekitar 20%. Tapi target price-nya sekitar 80% nih ke gap-nya, sekitar 80%-an. Lalu misalkan teman-teman nih punya uang sekitar 500 juta, anggaplah 500 juta. Teman-teman berani loss berapa nih? Dari 500 juta ini berani nggak loss 100 juta? Kalau memang berani loss 100 juta, ini langsung aja masukin satu saham. Tapi itu kalau berani loss-nya ya. Gitu. Kalau misalkan ternyata beraninya cuma loss 50 juta atau ke bawah, disesuaikan saja dengan stop loss. Karena kan stop loss-nya di sini kan udah kelihatan nih. Lalu setelah itu, kita tentukan. Nah, di sini kita zooming in untuk melakukan entry dan exit strategi. Itu ada falling wedge ya, daily ya, cakep banget ya. Iya, betul Pak. Jadi ini saya melihat ini ada falling wedge daily. Dan ini menariknya lagi, ini ada gap lagi ternyata di daily, di area 44.000 nih. Cuma Jadi dia gapnya nutup nggak sih kalau Gudang Garam tuh? Belum, Maksudnya Pak. maksud gua kalau sektor rokok dia lebih lama atau nggak nutupnya gimana nih? Nah, kalau misalkan itu kan kembali lagi, ini kita mesti tergantung strategi kita, Pak. Jadi kan ini kan falling wedge itu kan kita udah tahu itu reversal kan, Pak. Jadi kalau memang ini udah reversal sih seharusnya ini bisa menjadi acuan target price 1. Iya, target price 1. Ya kita nggak usah yang kemarin, kita nggak usah bilang yang ini dulu deh. Kita bilang ini kan terlalu jauh ya. Ini weekly-nya ya? Lu lihat weekly ya? Iya betul, ini weekly Pak. Jadi kita anggaplah kita yang daily dulu. Daily pun juga udah cukup menarik tuh 44.000 Pak. Terus kita kalau seandainya ini falling wedge-nya dia jebolin ke bawah lagi, kita cancel ya? Cancel dong. Kan masih sesuai rules kan. Oke, dicatat Sinta itu Gudang Garam tuh kayaknya menarik tuh ya. Buat yang lain kalau mau lihat itu kayaknya sektor rokok menarik. Silakan lanjut. Wah, boleh catat nih gue nih. Kita lihat Senin ya. Ini jagain ya berarti ya. Nah, ini kita udah sebagai acuan TP1 gitu. Jadi mungkin disesuaikan dengan strategi teman-teman juga dan batasin waktunya gimana nih. Misalkan ini habis dia break falling wedge, ternyata dia hajar bawah lagi. Ya sudah, ini strateginya kalau falling wedge-nya gagal, kita stop loss dan kita tinggal dulu, kita tunggu lagi pattern-nya lebih mature. Gitu. Lalu ini salah satu strategi yang kita trading the gap. Lalu saya akan satu lagi,
kita trading berdasarkan potensi reversal. Seperti yang kita tahu, seperti kata Dow Theory, tren itu kan tidak mudah berbalik arah. Berarti kalau namanya reversal itu agak sulit ya, resikonya cukup besar ya. Untuk meminimalkan resikonya tersebut, ketika mau masuk di reversal, kita harus masuk pas false break. Sorry ya, ini mungkin time frame-nya agak panjang karena karakter trading saya agak berbeda gitu. Jadi ini kelihatan nih target price 1 tuh di resisten pertama di sini sekitar 14.300. Ini kelihatan jelas target price-nya di sini. Kalau mau masuk sekarang ini cukup menarik ya. Jadi stop loss-nya di sini dengan TP-nya di sini ya. Nah, tapi poin saya adalah ini. Ini ada false break 1. Di sini ada false break 2. Besar kemungkinan ini akan menjadi reversal, jadi double bottom nih. Gitu. Kalau memang ini terjadi double bottom, kita bisa ngukur ini X, ini A, Y-nya bisa sampai all time high bahkan lebih. Itu menariknya, atau mungkin ini kita bisa menggunakan ini untuk berinvestasi dengan menggunakan technical analysis gitu. Lalu kalau kita masuk ke strategi, kita bisa lihat di weekly-nya. Ya, seperti yang kita tahu, kalau syarat suatu pasar itu bullish, minimal dia akan bikin 2 kali higher peak ya. Setidaknya ada 2 namanya higher peak. Jadi ini sudah sah sebagai bullish. Jadi kalau memang udah mau masuk sekarang, ini bisa. Ini stop loss-nya di sini, target price-nya di sini, TP1, dan stop loss-nya di sini. Karena kalau misalkan ini khawatirnya, kalau misalkan dia di break bawah ini, khawatirnya akan dibawa sideways lebih lama. Kita tidak mau terjebak dalam market yang sideways karena nggak enak. Nanti yang ada Pak Gema dikomplain lagi. Kenapa nih marketnya nggak jalan-jalan nih? Terus, ya itu untuk kita trading reversal ini juga sama. Jasa Marga ya. Ini menarik. Ini ada false break dan langsung begitu diinjak langsung dia balik atas lagi. Dan next. Nah, ini juga udah sah ya. Udah ada 2 kali higher peak. Di situ kita sudah bisa berasumsi kalau pasar ini sudah bullish gitu. Selama kita jaga stop loss-nya. Dia nggak bikin lower trough. Kalau misalkan dia bikin lower trough, khawatirnya dibawa sideways. Ini satu lagi ya, Wika ya. Ini ada false break, support resisten, cuman ya, ini kemarin udah kena, lalu dibanting ke bawah lagi. Lalu ini juga ya sudah 2 kali. Ya, menariknya untuk Wika ini ini kelihatan nih ada falling wedge nih di daily chart-nya. Jadi itu kembali lagi disesuaikan ya sama teman-teman untuk cara entry-nya bagaimana. Kalau dari saya yang sudah saya paparkan tadi. Ya, itu sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Pak Gema lagi ya. Jadi ada berapa saham tuh bro hari Senin? 4 dulu deh Pak. Hah? 4 dulu aja. 4 ya? Iya. Ready ya 4 ya? Jadi buy-nya nanti di summary terakhir ya. Dibikin buy, entry, take profitnya di berapa ya? Oke. Jadi supaya kita Senin udah nggak pusing, langsung bisa main hantam aja di market. Jadi selalu kita plan your trade, trade your plan. Oke, silakan. Yang kedua Pak Baktiar dulu. Go ahead Pak. Baik, terima kasih Pak Gema atas waktu dan kesempatannya.
Selamat sore semuanya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara meraih profit dengan trading plan yang benar. Nah, ini adalah profil saya, tadi sudah dijelasin ya di awal. Kita lanjut ke materi. Nah, sebelum kita melangkah bagaimana sih cara membuat trading plan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu analogi daripada trading plan itu. Ini adalah analogi dari seorang nahkoda ya. Jadi ketika dia ingin melewati sebuah samudra, entah dia membawa kapal tanker atau kapal barang atau kapal pesiar ya, tentunya sebelum melewati samudra untuk mencapai sebuah tujuan, dia harus mempersiapkan beberapa item, yaitu yang pertama seperti cek bahan bakarnya, lalu bahan makanannya seperti apa, cuacanya bagaimana, apakah baik atau tidak, gelombangnya bagaimana, lalu cek peta dan kompasnya, yang terakhir kondisi kapal dan para ABK-nya itu bagaimana. Sebenarnya ada beberapa lagi yang harus dicek, cuman ini adalah garis besarnya. Nah, apa yang terjadi ketika ini tidak disiapkan oleh nahkoda tersebut ketika dia sudah berada di tengah samudra? Tentunya ketika ada kondisi kapal yang buruk atau cuaca yang buruk, gelombang yang tinggi, dia tidak mempersiapkan segala hal, nyawa yang jadi taruhannya. Sama seperti Master Gema ya, dia seorang pilot, ketika dia mau terbang pun dia harus mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin kondisi pesawat dan sebagainya. Apa yang terjadi ketika Master Gema tidak cek ini, ketika dia sudah berada di atas, nyawa juga yang menjadi taruhannya. Nah, kita sebagai trader juga sama seperti ini. Ketika kita tidak mempersiapkan beberapa variabel yang diperlukan untuk membuat trading plan, kita tidak siap, langsung masuk aja ke market, tentunya akun dan balance kita itu yang jadi korbannya. Akhirnya MC lah, seperti itu. Oke, next, ini analoginya. Nah, ini adalah penjelasan tentang trading plan, yaitu rencana atau persiapan secara sistematis dan spesifik untuk mengidentifikasi maupun mempertimbangkan sejumlah variabel. Nah, di sini saya membuat ada 5 variabel ya, secara berurutan. Ini yang pertama ada passion, lalu yang kedua ada risk, yang ketiga ada time, keempat ada karakter market, lalu yang kelima ada goal-nya seperti apa. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah passion. Jadi passion ini adalah foundation ya, nanti ketika kita membuat sebuah trading plan, ya passionnya kita itu seperti apa. Nah, di dalam passion itu kita harus menentukan instrumen apa sih yang akan kita masuki nanti. Ataukah itu nanti hard commodity, soft commodity, atau stock, ataukah indeks dan sebagainya, kripto dan sebagainya. Lalu ada tipe trader, tadi sudah dijelasin sama Pak Alga ya, ada scalper, intraday, lalu swing trade, dan positioning. Itu silahkan ditentukan trader masing-masing. Lalu ada strategi, ataukah dia nanti sebagai seorang yang follow the trend, ataukah dia kontrarian. Nah, tentunya foundation ini harus ditentukan di awal ketika Anda sebelum masuk ke market. Lalu yang kedua ada risk. Nah, risk ini sangat krusial sekali ya kalau kita bilang. Jadi risk itu seberapa siap sih Anda menanggung sebuah resiko. Jadi kebanyakan trader itu yang dipentingin profit doang. Tapi ya memang sih nggak menutup kemungkinan kita cari profit. Tetapi ini sering kita abaikan ketika kita sudah masuk di market entry. Nah, kita nggak pernah mempersiapkan, kita itu siap menanggung berapa loss ya sih, seperti itu. Berapa dana yang harus disiapkan ketika kita masuk di market, lalu ketika kita loss itu setiap transaksinya berapa, kita harus jelaskan secara detailnya, spesifik tadi. Itu adalah risk-nya, karena risk ini sangat-sangat apa ya, kalau dibilang kalau kita bisa menentukan risk di awal itu kita akan bisa konsisten nanti. Lalu yang ketiga itu ada time. Jadi time di sini adalah kapan sih Anda akan melakukan analisa maupun trading. Jadi setiap orang itu pasti punya waktu yang beda-beda ya. Mungkin ada yang pekerja itu dia pakai positioning, ada yang orang yang full trade pakai scalper ataupun intraday. Tapi kalau saya sendiri itu sebagai swing trade, jadi saya nggak scalp.
Nah, lalu yang keempat itu ada karakter market. Jadi bisa Anda pilih nanti market itu inginnya Anda itu di market ingin yang slow volatile atau yang normal volatile atau yang hyper volatile. Mungkin di forex itu kan ada 3 ya, major, lalu ada cross currency, ada exotic. Itu silahkan Anda pilih. Atau mungkin indeks sama seperti saya ya. Itu pasti mempunyai karakter volatile yang beda-beda. Nah, tentunya kita juga menghadapi dengan cara yang beda-beda juga. Nah, ini yang kelima, yang terakhir itu adalah goal-nya. Goal-nya kita itu seperti apa sih? Ingin tujuannya kita itu. Jadi ada yang orang itu tipenya low reward, ada yang normal reward, ada yang high reward. Maksudnya seperti apa? Mungkin ada yang orang ketika masuk di market dia cuma pingin 1:1 doang. Itu sama seperti risk to reward ya. Lalu yang ada yang normal itu mungkin 1:2, ada yang 1:5 bahkan 6 dan sebagainya. Jadi tipenya itu beda-beda. Jadi jangan disamain satu dengan yang lain. Yang jelas kalau ini Anda buat di awal, trading plan di awal ketika Anda masuk di market, itu nggak akan bingung. Ketika Anda sudah menetapkan mungkin 1:1, berarti nggak usah ambil yang lama-lama, atau mungkin 1:5 ya, ketika kecil-kecil nggak usah diambilin. Jadi harus punya komitmen di trading plan ini. Oke, next. Nah, ini cara menentukan sebuah keputusan Anda nanti ketika di market ya. Jadi saya sendiri pakai ini. Yang pertama adalah entry area. Jadi di mana sih Anda menentukan entry areanya? Mungkin Anda bisa pakai support resisten ya dan sebagainya. Anda pakai itu, Anda sudah tahu entry areanya itu sebelum masuk ke market. Lalu setelah Anda tahu entry areanya, Anda cari pattern-nya. Pattern-nya itu apa? Continuation atau reversal. Ya, tadi sudah dijelasin sama Pak Alga juga, pattern-pattern reversal. Lalu setelah Anda tahu pattern-nya, gimana sih caranya masuk? Apakah kita langsung masuk atau tunggu trigger-nya? Nah, kita cari trigger-nya dulu. Mungkin bisa Anda pakai buy on break ya, breakout itu, atau mungkin pakai candlestick. Nah, silahkan Anda tentukan, atau Anda pakai dua-duanya juga bisa. Lalu setelah Anda tahu trigger-nya, setelah Anda masuk nanti berapa lot-nya yang akan saya pakai. Apakah saya nanti lotnya 0,1 atau 1 lot, itu mungkin tergantung dari risk tadi yang sudah dijelaskan di awal. Jadi saling berhubungan. Next, lalu setelah Anda menetapkan lot Anda harus pikir gimana sih atau di mana sih exit-nya. Karena ketika banyak ya orang atau trader itu bingung ketika sudah masuk di market, bingung exit-nya, itu banyak sekali. Setelah Anda tentukan exit-nya di sini, lalu gimana sih ketika Anda exit loss ya, emergency-nya itu seperti apa? Emergency plan-nya itu seperti apa? Apakah Anda harus stop and reverse nanti, ataukah Anda akan tetap bertahan pada posisi itu harus Anda tentukan juga. Lalu setelah Anda tentukan exit dan emergency plan-nya, Anda juga harus tentukan ketika market itu anomali, unworthy, lalu unpredictable, Anda harus ngapain? Apakah Anda tetap di market atau Anda harus keluar? Itu juga harus Anda tentukan. Next. Ini ada kesalahan umum ya yang biasanya dihadapi oleh trader itu. Saya banyak menemui pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain ke saya juga. Jadi mereka itu ketika masuk di market itu yang pertama itu bingung exit-nya. Sudah entry buy, itu Pak saya harus keluar di mana nih? Nah itu yang jadi problem itu seperti itu. Jadi dia nggak siapin trading plan-nya. Lalu yang kedua tidak punya emergency plan. Ketika sudah merah semua ya, dia bingung nih. Saya mau cut atau hold atau saya reverse nih. Nah dia bingung di situ juga, bingung lagi nggak siapin trading plan-nya. Lalu yang ketiga salah posisi. Karena mungkin dia itu ngikut dari temennya atau orang lain, wah saya sebenarnya ini follow the trend loh, tapi ketika ada ini kontra ya, ada reversal, saya ambil juga nih. Akhirnya apa? Padahal awalnya dia sudah tetapin follow the trend, tapi ya ikut-ikut yang lain akhirnya salah posisi juga. Lalu yang keempat ada entry dulu baru menentukan trading plan. Ini juga ada, ketika dia sudah entry baru ditetapin, wah ini saya exit-nya di sini, di sini, di sini. Jadi tidak ditentukan di awal. Akhirnya nanti akan jadi sebuah inkonsisten ya, jadi nggak konsisten nanti tradingnya.
karena Anda sudah masuk duluan, baru ditentuin. Lalu yang kelima itu ada overload, ini yang banyak sekali terjadi. Mereka nggak pernah menentukan risk management-nya seperti apa, akhirnya wah ini saya pokoknya masuk all in nih, atau semua saya masukin. Ketika dia tidak siap menerima resiko, akhirnya apa yang terjadi? Margin call. Nah, ini yang terakhir ada contoh ya, saya pada tanggal 8 kemarin buat rekomendasi di Nasdaq, ini Nasdaq 100 ya. Saya ambil ini karena memang market yang saya suka ini. Jadi ini di daily ya. Daily waktu itu harga bikin bottom di bawah itu tanggal 8 dan sekarang harganya sudah naik running ya, tapi lagi turun lagi ini. Jadi ada dua cara entry-nya, bisa buy on wick atau buy on break di harga ini. Range sekian, SL-nya itu di 12213, take profit-nya di range sekian, itu saya ambil di atas ini. Kebetulan di atas ada cluster juga kalau nggak salah itu. Lalu ada buy on break, Anda bisa masuk buy on break di range harga sekian, SL-nya juga sama, TP-nya itu juga sama. Nah, ini ada emergency plan-nya ya. Jadi ketika ini nanti gagal, kita bisa stop and reverse to sell di harga 12213. TP-nya itu nanti sama ketika Anda sudah stop and reverse sell, TP-nya itu maksudnya sama 1:1 ketika Anda buy tadi ya, 1:1-nya buy dengan SL-nya. Ketika itu sudah sampai TP, bisa recovery atau impas, nanti Anda nggak akan rugi di situ. SL-nya di harga ketika Anda entry nanti. Nah, itu penjelasan tentang Nasdaq ya. Sekarang lagi running, nanti mungkin akan diterusin Pak Gema. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Gema. Oke, makasih Pak Bahtiar. Yang selanjutnya, nanti Pak Bahtiar tapi jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab dari live chat. Pak Kelvin Rich, udah siap? Oke, sudah. Oke, silakan Pak. Oke, halo teman-teman semua. Nama saya Calvin. Saya currently lagi study di Australia. Ini profil singkat saya tadi sudah dijelaskan di awal. Oke, kita langsung saja mulai. Oke, yang pertama, yang paling pertama, apa itu trading plan? Trading plan itu sebuah metode sistematis yang digunakan saat kita trading saham maupun forex atau komoditas yang mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk waktu, risiko, tujuan trader tersebut sebelum mengambil posisi. Trading plan di sini diuraikan menjadi nomor 1, bagaimana seorang trader akan menemukan dan mengeksekusi perdagangannya. Nomor 2, dalam kondisi apa mereka akan membeli dan menjual saham, forex, ataupun komoditas yang mereka tradingkan. Yang ketiga, seberapa besar posisi yang akan mereka ambil. Yang keempat, bagaimana mereka akan mengelola posisi saat berada di dalamnya. Nomor 5, teknik entry apa yang akan digunakan. Dan terakhir, nomor 6, kapan harus trading dan kapan harus tidak. Itu kadang karena ada anomali yang terjadi. Oke, untuk lebih lanjutnya, trading plan adalah sebuah peta perjalanan untuk saat kita trading ya, dan tidak boleh trading itu tidak boleh dilakukan tanpa ada rencana yang diteliti dengan baik. Next-nya, trading plan harus ditulis dan diikuti, tidak boleh diubah kecuali tidak berfungsi atau tidak menghasilkan profit. Next-nya, basic pada trading plan mencakup aturan masuk keluar masuk posisi serta manajemen risiko dan aturan ukur posisi. Trader dapat menambahkan aturan tambahan sesuai trading style masing-masing, seperti yang tadi dibahas oleh Pak Baktiar dan Pak Alga. Next-nya,
kenapa kita perlu trading plan? Yang pertama itu agar position sizing yang baik dan risk management yang benar. Yang kedua, mencegah dari loss dan kerugian. Next-nya tidak mengejar market atau seperti fear of missing out yang biasa kita sebut dengan FOMO. Nanti ada contohnya di aplikasi. Next-nya menyelamatkan dari tangan yang gatal. Biasanya kita tahu ya, kita suka pindah-pindahin stop loss ketika trading kita hampir terkena stop loss yang kita set. Dan next-nya tahu kapan harus berhenti trading ketika saat adanya market anomali. Next, ini ada langkah-langkah singkat yang saya gunakan pribadi saat sebelum saya mulai trading. First step-nya kita ada major trend analysis. Kita forecast itu marketnya bull atau bear untuk menentukan apa kita harus buy atau sell. Next-nya kita define area of value-nya seperti di mana support resistance, di mana supply and demand, dan di mana MA position and trend line. Next-nya kita cari apakah ada pattern yang untuk kita buy seperti double bottom, falling wedge, dan yang lainnya. Sell ketika kita menemukan double top atau head and shoulder atau yang lainnya lagi. Next-nya kita lihat ada candlestick to entry apa yang dapat kita gunakan. Contoh misalnya ada harami, atau ada shooting star, atau ada piercing, atau ada doji di sana. Oke, next-nya ada indikator confirmation. Kita lihat apakah ada stochastic divergence di sana, ada positif, negatif, atau ada MA crossover seperti atau golden or dead cross. Langkah terakhirnya kita baru tentuin setelah semua udah diidentifikasi, baru kita tentukan langkah ketiga di mana untuk entry, target profit, dan stop loss, dan serta reverse strategi. Berikut saya ada siapkan 3 contoh. Yang pertama kita mau lihat ini bahaya dari fear of missing out dan sekaligus ada market anomaly yang terjadi waktu itu sekitaran 28 sampai 29 Januari 2021. Oke, ini yang pertama mau saya sharingkan kepada teman-teman semua. Ini kita lihat harga sedang turun ya. Kita bisa aplikasikan trend line seperti ini, and then kita coba jalankan. Boom, dan harga tiba-tiba meledak. Kalau kita tidak mempunyai trading plan yang baik, kita bisa lihat ya apa bahayanya kalau kita langsung serobot masuk karena kita takut ketinggalan. Oke, saya akan coba apply position buy di sini. Kita pakai stop loss-nya di bawah sini. Oke, kita kasih 1:1. Oke ya, kita coba jalankan. Oke, harga sempat naik sedikit dan kembali turun. Oke, dan harga mulai berbalik arah. Ya, dan pada akhirnya terkena stop loss. Ya, inilah bahayanya kita kalau tidak punya trading plan dan langsung serobot masuk. Oke, next-nya ada aplikasi trading plan step by step. Ini saya sudah siapin chart juga tanggal 23 ini. Oke, kita lihat dari sini ya. Oke, setelah kejatuhan yang kuat di sini, harga konsolidasi di sini, dan pada trading plan di sini kita lihat forecast the major trend analysis first. Yang pertama, harga kita forecast akan tetap melanjutkan bear-nya ke bawah. Oke, habis itu next-nya kita define area of value. Area of value-nya yang paling jelas ada di sini. Oke, next-nya kita
sekitaran di sini. Dan nextnya di sekitaran di sini. Oke. Oke, and lalu next stepnya pattern to entry. Dari sini kita lihat, kita bisa lihat ya ada pattern seperti rising wedge di sini sudah terbentuk, tapi belum selesai. Oke, kita jalanin. Oke, selagi menunggu kita bisa turunin time frame untuk melihat lebih jelas pattern yang sedang berjalan. Oke, belum ada entry point. Oke, sekarang kita punya candlestick untuk entry, yaitu ada bearish engulfing yang sangat sempurna di sini. Oke, kita akan coba aplikasi short sell di sini. Oke, stop loss 100 pips di atas ini. Kita entry di 1868. TP-nya kita kasih 100 pips juga. Oke, mari kita coba jalankan. Oke, harga sudah mulai jalan. Oke, sudah mulai profit. Oke, kita jalanin lagi. Harga mulai berbalik ke harga kita opat. Oke, dan TP dan. Oke, and untuk next contohnya lagi, ini yang terakhir kali. Ini ada aplikasi trading plan step by step dengan stop and reverse yang sudah saya siapkan. Ini sekitaran tanggal. Oke. Ini cepat saja ya. Dari step by step di sini kita forecast-nya trend tetap bull, harga tetap mengarah ke atas. Walaupun dalam di stokastiknya kita bisa lihat ya udah mulai ada bearish, tanda-tanda mau bearish divergent. Okay, bull, and then kita kecilin time frame. Oke, kita lihat trend masih bull ya, tapi kita sudah mulai lihat ada mulai pembentukan pattern untuk reversal. Oke, coba kita jalankan. Oke, harga mulai break small base yang di sini. Oke, kita putuskan untuk entry. Next candle-nya. Oke, stop loss di bawah sini. Itu paling satu. Dan karena kita tahu ada bearish divergent di H4-nya, kita mulai jaga-jaga dengan strategi stop and reverse. Kita siapkan di sini. Nanti kita adjust lagi. Oke, dan kita coba jalanin. Harga sudah mulai plus sedikit. Oke, harga mulai berbalik arah. Oke, kita terkena stop loss. Oke, stop loss kita ada di 1941. 1941. Tadi kita entry di 1951. Jadi kita untuk sementara ada minus 100 pips. Oke, kita masuk sell ya. Sekarang sell-nya ada di 1941. Oke, stop loss-nya mungkin kita adjust di atas ini ya. Dan ini kita sesuaiin 1:1.
take profitnya 19, 12. Oke, coba kita jalanin. Ups. Oke, boom, harga langsung sampai ke take profit. Oke, dan in total, jadi tadinya kita sempat minus 100 pips, dan kita entry sell 19.41, dan akhirnya kita take profit di 19.12. Oke, kita dapat 290 pips. Dan kita masih dapat kembalian 190 pips. Oke, ya begitu saja contoh yang sudah saya siapin. Ini ada tips ekstra ya, ada aplikasi yang biasanya saya pakai juga. Ini ada Forex Calculator, bisa di-download di Android dan App Store juga di iPhone. Ini bisa untuk mengukur risiko yang dengan lebih baik. Kita bisa tulisin amount yang mau kita resikokan berapa, entry harga di berapa, stop loss di berapa, dan ini bisa by percentage, ini by stop loss by pips. Dan nextnya itu ini buat stop, ini bisa kita entry juga buat hitung risk and reward. Ini ada stop price-nya, dan ini bisa muncul berapa percentage yang kita mau dan berapa stop loss di mana. Dan ini ada stop average calculator juga, dan untuk menghitung ya segala average-nya. Oke, sekian dari saya. Mantap, thank you very much Pak Kelvin. Jadi kalian udah lihat ya, yang namanya bikin money management, trading plan, strategi itu benar-benar detail. Nah, biasanya kita lakukan itu sebelum market open. Jadi dari pertemuan hari ini kita tahu bahwa oh ternyata kalau mau trading itu bukan hanya asal hajar kanan aja ya, baik itu di saham, apakah itu di forex dan seterusnya. Nah, otomatis kan salah satu strategi untuk kita bicara top down analysis itu penting sekali untuk Anda ketahui. Jadi selain kita sudah melihat ya keilmuan astronaci itu kan ada 4 dimensi. Makroekonomi, mikroekonominya value investing, technical analysis, yang kemudian astronaci itu sendiri tentang time trading. Nah, kalau kita sudah melihat time trading yang dimaksud, berarti misalnya nih, kita udah tahu tanggal 25 terjadi bottom sesuai yang kita prediksi, kemudian harganya naik. Berikutnya mau ngapain? Apa dampaknya? Ya. Dan kalau kita lihat di indeks kita masih bisa naik ya. Oh, ini ternyata ada gap loh di 6250, berarti besok harusnya masih bisa naik sekitar 1% lagi nih, ya, hari Senin. Oke, kalau hari Senin ternyata masih bisa naik 1% lagi, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, itu baru kita turunkan ke bagaimana kita nyusun trading plan untuk kita beli. Baru nanti alokasi portofolio, berapa yang saya akan belikan, berapa yang saya akan pilih di sektor ini. Misalnya tadi Pak Alga ada jadi 4 sahamnya apa aja tadi Pak, selain Gudang Garam? Gudang Garam, Jasa Marga, Semen Indo, sama Wika, Pak. Oh, saya tertarik Wika nih. Wika nih konstruksi, you lihat ini bakal naik berarti. Itu ada falling wedge, Pak. Jelas banget itu. Oke, berarti kan diharapkan dengan adanya falling wedge ini, kemudian Wika ini bisa mulai recover. Nah, cukup jelas nih. Artinya, kalau kita sudah lihat secara induknya itu dia bisa naik, maka seharusnya dari sisi anak sahamnya ini atau anggota daripada bursa ini harusnya juga bisa naik kan gitu. Dan ini kita Senin nanti gebuk di berapa nih Pak, kalau lihat kayak gini? Kalau ini break candle 2 hari ke belakang itu, Pak. Ini? Ya, kaki. Itu. Kenapa 2 hari? Rule of 3, Pak. Oke. Kenapa nggak inside bar? Ini kan sebenarnya lagi mother candle nih di sini inside bar ini. Kalau saya sih kurang confidence, Pak, kalau di situ, Pak. Oke. Jadi di candle yang tanggal 24. Ya. Oke, break dari three line break ya, atau three high break, trailing pakai tiga high ya. 1670.
Oke, jadi kita catat ya, Senin kita mungkin langsung live jam 9, jam 9 kurang 15 kita udah ready. Habis itu jam 9 kita langsung buka, kita lihat ya, trading bareng ya di situ ya. Wika, terus Semen Indonesia. Ini kenapa nih Semen Indonesia tadi? Semen Indonesia sih saya lebih jangkanya lebih panjang, Pak. Cuman kalau di daily ini saya nggak ngelihat ada pattern yang bisa kita masuk sekarang, Pak. Jadi saya abaikan dulu untuk daily-nya. Oke, berarti yang buat Senin tuh salah satu Wika, terus apa lagi? Kalau dari Eh, saya tadi Arto, Gudang garam. Yang saya ngelihat benar-benar jelas cuma gudang garam sama Wika, Pak. Yang tadi Jasa Marga juga nggak kelihatan begitu jelas ya untuk daily-nya. oke ini Gudang Garam mau main apa nih? False break ya berarti ya. Iya, false break itu, Pak. Entry-nya gimana kita? Ini sekarang udah boleh entry deh. Kan waktu break ke bawah dia bikin doji itu. Kalau saya sih saya beraniin itu, Pak. Saya mantap. Oke. Masuk di high-nya ya 36.300 lah kira-kira ya. Iya. Oke, good. Jadi ada 2 stop loss-nya tentunya di bawah sini ya, guys. Iya. Di 35.500 tembus itu kita buang. Close di situ lah paling enggak. Dan ini ada area gap yang harusnya bisa menjadi pilihan. Thank you. Jadi dari saya ada Arto, Bank Mandiri, terus kemudian Pak Alga pilihannya adalah Gudang Garam, Wika yang kayaknya cukup jelas, Falling Wedge. Terus Inco Antam jangan lupa, Inco Antam itu sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi silakan kalian nonton. Kalau ini talk show ini ya, coba. Buat yang belum nonton silakan nanti nonton yang ini. Nasib IHSG dan saham Trio Metal. Ini udah ditonton 5.000 orang, cepet banget lumayan. Oke, next Pak Baktiar, langsung summary-nya apa nih? Summary tentang Nasdaq ya, Pak? Atau Ya. gimana, Pak? Summary tentang tadi Bapak trading plan-nya apa kira-kira buat Senin? Kalau saya Nasdaq, Pak. Sebenarnya nggak harus Senin pun bisa masuk sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau Senin, Pak. Nasdaq hari ini dong ya? Iya, bisa, Pak. Coba, Pak, dilihat, Pak. Jadi ini adalah trading plan buat Nasdaq ya guys. Sell ya? Oh, itu awalnya saya buat tanggal 8 itu buy, Pak. Tapi sekarang kan sudah kena sudah kena 0618. Terus mau koreksi dulu, Pak. Berarti ini sell. Kalau sekarang bisa buy, Pak, kalau saya, Pak. Pakai time frame berapa kita? 4, Pak, coba, Pak. Oke, ini. Ini Nasdaq ya guys ya. Saya majornya pakai daily, Pak, itu. Cuman kita kalau bisa masuk pakai A4. Jadi buy nih. Kalau di iya, Pak, kalau di MRC kan ada kepotong, Pak. Di TradingView coba, Pak. Iya. Iya, ini soalnya kalau yang MRG kan dia futures-nya. Kalau Ya, ini US 100 ya. Nas 100. Nas. Nas 100. Di H4 coba, Pak. Oke, terus? Itu ada double bottom kan, Pak. Cuman dia kayaknya mau turun sebentar dulu, Pak. Karena Nasdaq ini unik, Pak, beda sama yang lain. Oh, gimana tuh? Dia lebih cenderung sering ini, Pak. Coba dilihat di daily-nya, Pak. Coba, Pak. Oke, daily. Nah, kalau di forex market dan sebagainya itu kita cenderung kalau kayak gini udah bisa sell kan, Pak, itu. Karena Ya. di ke atas. Nah, kalau Nasdaq itu biasanya nggak bisa sampai tembus, Pak. Dia bakal naik lagi. Jadi sebenarnya ngejar bentuk kepala cangkulnya gitu ya? Betul, Pak. Betul, betul. Nah, itu ada double bottom, Pak, ya, di situ. Nah, kebetulan itu kalau nggak salah divergen juga, Pak. Cuman Ya, tipis. ini kan berarti kalau kita mau ngelihatnya kayak bikin ABC correction gitu. Ya mungkin nanti kalau nggak mau langsung impulsif ya bikin ini, Pak, falling wedge yang panjang banget. Oke. Kebetulan kemarin juga sama, dia bikin bottom, kalau nggak salah ya kemarin, Pak, ya. Sorry,
tanggal 8 itu bikin bottom terus naik. Itu Coba kalau kita lihat ya. kemarin saya sudah entry itu Pak, tanggal 8 terus kena 0618 udah 1/2 itu udah TPM Pak saya. Mungkin Ini sekarang kan ini modelnya kayak gini nih. Kalau kalau kita assuming dia akan naik nih di hourly-nya kan sebenarnya kelihatan modelnya gini nih. karena cara ininya juga beda Pak sebenarnya kalau Nasdaq itu. Logic berpikir itunya ya, Iya, gerakannya ya. betul Pak. Soalnya kalau kita perlakukan Nasdaq ini sama kayak forex dan sebagainya nggak mau Pak dia. Saya sering kayak gitu. Dulu Beda beda karakter gerak kayaknya. betul Pak, betul. Karakternya udah beda. 1618. Saya iseng deh, saya masuk 0,5. Ya, dan saya taruh di sini. Ya, ini kalau 0,5 ini saya bisa tahan sampai atas. Jadi asumsinya harusnya swing low-nya harusnya terjadi dulu sih. Cuma kita coba spekulatif dulu. Nanti bisa add on Pak kalau sudah benar-benar jadi. Sebenarnya saya bisa pakai satu time frame doang sih. Kalau misalnya kita mau lihat ya, ya udah kita lihat dari hourly-nya aja. Dari hourly-nya kan habis turun, habis itu ini kan kena support kuat, dia mental, bikin kepala cangkul, lalu ngedrive lagi ke atas kan. Biasa kalau ketika Nasdaq nggak ada pattern ataupun cara untuk masuk itu biasanya saya lihat S&P Pak karena dia korelasi. Sama SP 500 ya. Yes. Sebenarnya kayak gini nih roadmap Nasdaq-nya nih. Jadi kalau kita lihat sih tiga gerakan terus. Betul Pak. Sekilas seperti head and shoulder ya, inverted head and shoulder. Yes. Iya, mirip. Ya, mirip. Kayak maunya jadi transisi sebenarnya. Ini ada pertanyaan bagus Pak Daniel Kartono. Biasanya kalau nunggu head and shoulder telat nggak? Biar gimana tuh kalau kita head and shoulder-nya kelihatan? Tergantung Pak, kita kalau buy di neckline-nya ya telat. Kita harus buy di ininya, shoulders-nya. Iya, intinya harus bener-bener ngejar kepala cangkulnya deh. Iya betul. Nanti kita bisa cari triggernya di minornya dulu Pak. Triggernya udah muncul ya berani. Ini aja lumayan nih sekarang. Buy 0,5. Di MRG 2 kali lipatnya Pak. Mantap. Oh iya ya, memang sih ya. Di MRJ sama Sexo itu value-nya beda ya? Beda Pak, beda. 2 kali lipatnya Pak. Jadi masuk kecil guys, kalau di MRJ dapatnya double gitu. Betul. Oke, kita lihat. Ini tadi di E-Club ada sinyal GBP AUD. Harapannya terus lanjut. Sama sih kita kalau perlakukan cangkul. Karena kalau dia sama gold tuh ada agak beda. Beda banget Pak. Gold agak aneh cara mainnya. Oke, good ya. Jadi Nasdaq ya. Kalau Senin Bapak lihat masih ada sentimen untuk dia lanjut naik. Berarti ya. Betul Pak. Mantap. Ini nanti di MRG Premier kita lagi ajuin untuk ada CFD US Stocks, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa makin menarik. Oh. Enak itu Pak, kan ini bisa buat kayak IHSG-nya kan Pak. Betul. Sama US Stock CFD, soft commodity, crypto, kita lagi coba ajuin ke liquidity provider. Mudah-mudahan bisa menambah gairah ya. Mantap. Oke. Pak Kelvin, kesimpulannya Senin mau gebuk apa kita? Aku tadi ada go through CTRA bagus. CTRA ya baru buat swing low. Ada pattern. Kayaknya CTRA baru mulai mau ngangkat lagi nih. ABC ya, kelihatan ya, ABC correction ya. Ya ada rising wedge dan udah mulai. Wah bagus nih CTRA-nya. Tapi udah sedikit telat. Baru mulai sih. Iya. Kalau Pak Elga punya jurus kan sekarang masuknya dia. Iya besok.
Langsung buka. Senin berarti masih boleh nih Pak Elga, setuju nggak? Setuju sih. Yang penting dihitung aja dulu bahwa risknya berapa persen itu. Ini kan risknya 1045, ya sekitar 100 perak. 10%-an ya. Paling 10% jauh sih, kurang paling lah. Ya nggak masih nyampe 8. masih oke lah, atasnya masih jauh kok itu. Makanya gua hold aja nih, aku ada nyangkut soalnya di atas, kayaknya mau nambah lagi deh. Properti soalnya lagi main, itu kita lihat Sumarekon juga bagus. Nah ini weekly chartnya kan kelihatan cakep banget, sebenarnya Iya. masih bull kan. Oke ya, jadi tambahan lagi ada CTRA, itu boleh dipertimbangkan. Mudah-mudahan kalian bisa dapat insight dari pembicaraan kita ini. Ini sebenarnya persiapan buat hari Senin kita. Jadi ingat kalau ada lomba catur, kita trading bareng ya, ceritanya berempat. Nanti kita saling share aja. Kalian siapin akunnya, entry langsung eksekusi di akun masing-masing, langsung minta aja screen ya nanti hari Senin. Screen share, langsung kalian screen aja, screen share langsung masuk. Jadi mau tradingnya Nasdaq, mau tradingnya apa, langsung sikat aja. Oke, kira-kira begitu trading plan kita. Jadi nanti hari Senin kita akan kumpul-kumpul ya. Jamnya nanti akan kita infoin. Make sure kalian follow IG-nya Astronaci. Jadi nanti akan diumumin di IG-nya Astronaci. Buat yang mau tanya tentang E-Club, tentang MRG, tentang CAT, whatever, silakan WA. Nih saya kasih nomornya. 0838 594 0008 ya. Jadi ini kita akan coba nanti BMRI-nya Senin aja deh sekalian. Karena sekarang juga masih consolidated merah. So, Senin nanti kita akan umumin guys di sosial media Astronaci. Di kita punya Instagramnya Gema The Billionaire juga, jamnya jam berapa untuk kalian standby. Kita bikin YouTube live. Rugi, untung urusan kedua. Yang penting kita makan rame-rame, kita sharing pengalaman dan semuanya bisa belajar ya. Alright, thank you Pak Baktiar, thank you Pak Alga, Pak Kelvin. Kita ketemu Ya. hari Senin ya. Kita siapin semua, akunnya disiapin. Mudah-mudahan alam semesta mendukung kita cuan semua. Silakan di WhatsApp. Sampai ketemu semuanya. Bye-bye. Halo Oke, Pak. baik. Ya, gimana? Ya, kita mau ini nih, mau kasih tahu penonton dulu nih bahwa kita nanti ada CAT Starter Program Oh iya, nih boleh. Pak. Sama sekalian, Sinta, kamu ini ya, di broadcast tanggal berapa dan jam berapa ya? Yap, oke. Aku mau start video dulu, izin Pak Gema. Ya boleh. Go ahead. Kalian nonton ya. Siapa tahu nanti bisa jadi rezeki tambahan. Silakan. Bentar. Pak Gema minta tolong ini start video, aku nggak bisa nih dari host. Oke, go ahead. Oke. Thank you Pak Gema. Nah teman-teman para penonton yang lagi masih menyaksikan CAT Talks, jadi kita tanggal 19 sampai 23 April itu ada CAT Starter Program. Apa itu CAT Starter Program? Jadi program ini didedikasikan untuk teman-teman trader pemula. Gitu. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan trading, khususnya untuk para trader pemula, itu seperti Introduction to Financial Market, terus ada Trend Analysis, Support Resistance, Chart Pattern, Candlestick, Money Management, Entry Teknik, dan basic astrologi ya, itu cuma Astronaci yang punya. Itu nanti diajarkan di CAT Starter Program. Juga buat teman-teman yang mau gabung di CAT Certified Program, yang mau seperti bapak-bapak di sini nih, tapi mungkin masih ragu kira-kira pretestnya bisa atau enggak gitu. Nah, di CAT Starter Program nanti akan diajarin semuanya, dan kalau teman-teman sudah lulus di CAT Starter Program itu dianggap sudah mumpuni dan bisa melanjutkan langsung ke CAT Certified Program gitu. Oke, nah CAT Starter Program ini udah yang batch kedua, nanti ada tanggal 19 sampai 23 April 2021. Itu dalam 5 hari kita adalah goalnya bisa bikin trading plan sendiri, juga bisa bikin sinyal sendiri gitu. Jadi bisa langsung WhatsApp di nomor admin CAT, nanti ada di pin di comment section gitu, teman-teman bisa langsung daftar. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Gema, terima kasih kesempatannya untuk hari ini.
Thank you Oke, semuanya. Sampai ketemu mantap. di kelas CET Starter Program ya teman-teman ya. Ya, di April ya. Saya Ya. juga ngajar di situ dan jangan lupa nanti kita umumin untuk kita gebuk marketnya hari Senin bareng-bareng nanti ya.